Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Di suatu negara kecil, tepatnya di dekat negara Ruberian dan Ingresia, negara itu saat ini menjadi tempat untuk diadakannya pertemuan rahasia. Di sana ada seorang pria yang bernama Granbel Rozo yang merupakan salah satu dari 7 sage. Granbel sedang memangku seorang gadis yang berumur 10 tahun. Laporan demi laporan terus dibacakan oleh gadis itu. Gadis itu tersenyum dan bilang bahwa kebohongan Damrada saat ini sudah terbongkar. Damrada yang merupakan pedagang dari timur, dia bilang tidak masalah jika kebohongannya telah diketahui oleh Hinata. Bagi Damrada saat ini dia lebih senang karena bisa bekerja sama dengan Granbel. Ternyata selama ini mereka juga sepakat untuk memusnahkan Hinata. Mereka sudah mencapai rencana untuk memusnahkan Hinata. Damrada juga berkata jika Kekaisaran Timur berhasil menguasai Barat, Damrada berharap kalau mereka tetap bekerja sama demi untuk mengendalikan ekonomi. Kekaisaran Timur adalah negara yang kuat, jadi wajar kalau suatu hari nanti akan menguasai negara-negara Barat. Glenda marah karena orang Kekaisaran telah meremehkan negara Barat. Glenda mengarahkan pistol kepada Damrada dan Damrada tetap tenang ketika melihat pistol. Bagi Damrada pistol bukanlah hal yang asing di Kekaisaran dan itu bukanlah masalah bagi Damrada. Granbel memutuskan untuk bekerja sama dengan Damrada. Glenda pun mengikuti perintah dari Granbel dan Damrada bertanya kenapa Granbel sangat membenci Hinata. Granbel bilang kalau Hinata terlalu kuat, bisa dibilang kalau Hinata adalah yang terkuat di Barat. Granbel yakin kalau Damrada memiliki alasan yang sama seperti Granbel, makanya Damrada setuju untuk memusnahkan Hinata. Damrada hanya tersenyum seolah setuju. Damrada juga berjanji kalau dia akan menggagalkan rencana Rimuru dalam mengendalikan Farmus. Setelah berdiskusi dan Damrada pun pergi. Glenda kesal karena Damrada menganggap remeh bangsa Barat. Granbel berkata kalau sebaiknya jangan mencari masalah dengan Damrada. Damrada adalah salah satu pemimpin dari organisasi bawah tanah yang bernama Cerberus, akan merepotkan jika membuat masalah dengan Damrada. Gadis kecil yang bernama Mariabel, dia hanya tersenyum dan berkata kalau Damrada pasti akan kesulitan dalam menggagalkan rencana dari Tempest. Alasannya karena di Farmus ada iblis yang sangat kuat. Gadis itu bilang kalau dia mau melihat seberapa kuat pasukan Damrada dalam melawan iblis itu. Gadis itu mau memanfaatkan Cerberus untuk mengetes kekuatan iblis itu. Granbel sudah membuat beberapa strategi dalam menggagalkan rencana Tempest dalam menguasai Farmus. Untuk menggali informasi walaupun nanti Damrada kalah, mereka sudah menyiapkan rencana yang tujuannya menggagalkan Tempest. Glenda pun bilang kalau dia akan melaksanakan tugas dengan sangat baik. Oh iya, Glenda ini adalah orang dari dunia lain. Glenda sangat setia kepada Granbel. Rimuru mendapatkan laporan bahwa Hinata dan 4 orang paladin sedang dalam perjalanan untuk menuju Tempest. Mereka semua membawa senjata dan perlengkapan lainnya. Rimuru kecewa karena Hinata mau memulai perang. Padahal Rimuru lebih memilih diskusi daripada berperang. Rimuru menganggap kalau Hinata adalah fanatik agama, sehingga tidak mau berdiskusi dengan Rimuru yang merupakan seekor monster. Tidak lama Diablo memberi kabar tentang kematian Reihim. Diablo gak tahu kenapa Reihim tiba-tiba mati. Diablo juga berkata kalau di Farmus sekarang beredar rumor bahwa ada iblis yang membunuh Uskup Agung. Diablo yakin kalau rumor itu akan menyebabkan kesatria kuil untuk bergabung dengan pasukan Raja Edward. Hal yang terjadi bertentangan dengan apa yang telah direncanakan Diablo. Rimuru dan Rafael curiga kalau pergerakan Hinata dan kejadian di Farmers kedua tersebut saling berhubungan. Rimuru pun mengadakan rapat besar. Rimuru memberi laporan tentang Hinata dan kejadian di Farmus. Rimuru berkata di Farmus saat ini terdapat kesatria kuil yang berjumlah 30.000. Mereka semua sedang berkumpul untuk mengincar iblis. Hal itu bisa membuat pasukan Yumu kesulitan dalam perang saudara. Diablo pucat, ternyata ada orang yang menyadari bahwa Diablo adalah iblis yang diam-diam mencoba untuk mengendalikan Farmus. Sion berkata kalau Diablo telah gagal dan tidak layak untuk memimpin operasi penaklukan dari negara Farmus. Sion bilang kalau dia yang akan turun tangan. Rimuru hanya menghembuskan nafas. Rimuru bertanya apa yang akan dilakukan sama Sion kalau ia jadi pemimpin operasi penaklukan. Sion berkata kalau dia akan membunuh semua bangsawan yang ada. Rimuru bilang kalau Sion sangat bodoh. Sion hanya bisa terdiam. Rimuru bilang kalau Diablo jangan terus menyesali kegagalan.
Jika rencana gagal maka Diablo harus membuat rencana yang baru. Rimuru menyuruh Diablo untuk mencari orang yang telah membunuh Reyehim. Tujuannya untuk menghilangkan rumor palsu kalau Diablo telah bunuh Reyehim. Suna juga mau Diablo lanjutin rencananya. Benimaru bilang kalau dia bakal ngasih bantuan apapun supaya rencana berjalan dengan lancar. Suna memberikan saran sebaiknya mengajak Adalman untuk ikut rapat. Adalman adalah mantan kesatria dari Gereja Barat, jadi informasi dari Adalman akan sangat berguna. Adalman mulai menceritakan tentang dia dan Gereja Barat. Intinya Adalman memberitahu tentang Gereja Barat. Adalman juga memberitahu kalau dia dilatih oleh salah satu dari 7 sage. Dari cerita Adalman, Rimuru curiga kalau 7 sage lah yang telah menjebak Adalman dan membunuh Adalman secara tidak langsung. Ternyata Adalman juga pernah diberikan info oleh Clayman, bahwa Hinata pernah dilatih sama 7 sage. Adalman bilang kalau gereja saat ini punya 10 orang suci yang kuat. Di dalam 10 orang suci yang kuat ada juga 3 orang yang dikenal sebagai Battle Sage. Intinya Adalman menyuruh Rimuru untuk berhati-hati. Adalman mau pergi menemui Hinata untuk berdiskusi. Tetapi Rimuru menghentikan hal itu. Setelah itu Adalman pun pergi dari ruangan. Diskusi masih terus berlanjut. Rimuru memikirkan tentang siapa yang akan maju paling depan. Dengan bangga Veldora berkata kalau dia mau turun tangan. Tapi Rimuru menolak dan bilang kalau Veldora harus menjaga pertahanan dari negara Tempest. Awalnya Veldora kecewa, tetapi ketika Rimuru bilang kalau jadi pertahanan adalah orang yang keren, maka Veldora pun setuju untuk bertahan. Rimuru bilang kalau dialah yang akan menghadapi Hinata. Rimuru juga berdiskusi dengan Diablo untuk masalah Farmus. Diablo berkata kalau dia sudah membuat beberapa rencana. Intinya pasukan Edward harus segera dikalahkan dalam pertempuran. Setelah itu maka Edomalis tekan mendukung Yumu untuk menjadi raja yang baru. Tapi rencana Diablo yang ingin segera mengakhiri perang dengan cepat, akan menyebabkan banyak korban. Rencana Diablo tidak bisa terlalu lama dalam berperang. Semakin lama jumlah pasukan musuh akan semakin banyak. Makanya Diablo mau kalau perang bisa selesai dengan sangat cepat. Tapi Rimuru tidak mau memakan banyak korban. Diablo bilang kalau dia bakal meminimalisir jumlah korban. Diablo bilang kalau dia akan segera mencari pelaku yang memfitnah Diablo. Dengan begitu jumlah korban akan berkurang. Tidak lama Rimuru mendapat laporan bahwa 100 kesatria dari Gereja Barat mulai menyusul dan menuju Tempest. Tapi anehnya mereka pakai rute yang berbeda dengan Hinata. Masih belum jelas motif dan tujuan dari 100 kesatria yang menyusul. Rimuru pun terus berpikir tentang apa ya harus dia lakukan. 100 orang Gereja Barat jauh lebih berbahaya daripada puluhan ribu pasukan yang ada di Farmus. Rimuru jelas tidak mau ada yang mati baik dari Tempest ataupun dari gereja. Rimuru masih terus berpikir. Sion bilang kalau dia bakal nyuruh 100 pasukannya yaitu tim Ribbon untuk menghentikan 100 kesatria yang menyusul. Rimuru menolak karena tim Reborn tidak bakal cukup kuat untuk mengalahkan kesatria gereja. Tapi anehnya Benimaru setuju dengan rencana Sion yang mau memakai tim Reborn. Benimaru bilang kalau tim Reborn punya skill perfect memory, jadi walaupun dibunuh tim Ribbon akan selalu bisa dibangkitkan dengan ingatan yang sempurna. Tim Reborn juga bisa dipakai untuk umpan kau ada kesatria yang bisa menggunakan skill menghancurkan jiwa, maka akan ada tim Gopta yang membantu tim Reborn. Tetapi kalau tidak ada satupun kesatria yang bisa memakai skill penghancur jiwa, maka hal itu akan sangat menguntungkan bagi Tempest. Karena para ksatria akan tertahan oleh keabadian dari tim Reborn. Sion juga bilang bahwa tim Reborn sudah berkembang karena Sion telah melatihnya. Rimuru pun setuju dengan rencana yang diajukan oleh Sion dan Benimaru. Sekarang Rimuru memikirkan tentang siapa yang akan berhadapan dengan 4 orang yang sedang bersama Hinata. 4 orang yang bersama Hinata tentunya bukanlah orang sembarangan. Rimuru masih memikirkan tentang siapa yang cocok untuk melawan 4 orang yang ikut dengan Hinata. Tidak lama Rafael memperingatkan Rimuru untuk berhati-hati. Rafael bilang kalau Rimuru juga harus waspada dengan 100 kesatria yang akan menyusul. Takutnya di antara mereka ada salah satu dari 10 orang suci terkuat. Rimuru nanya ke Sui, ternyata Sui juga tidak tahu apakah di antara 100 kesatria ada salah satu orang suci terkuat atau tidak. Rimuru pun menyuruh Sion untuk memimpin tim Reborn dalam menghentikan 100 kesatria. Sekarang tinggal menentukan orang yang akan melawan 4 orang yang ikut dengan Hinata. Benimaru dan Sui udah jelas dipilih, jadi sisa 2 lagi. Oh iya, untuk Diablo, Rangga, Hakuro dan Gabriel mereka bakal fokus di negara Farmus, dan untuk Gerudo dia lagi fokus meneruskan pembangunan.
Sekarang Rimuru kebingungan dalam memilih dua orang lagi yang akan menghadapi orang yang bersama Hinata. Tidak lama datang bawahan terkuat milik Carrion, mereka adalah Sofia dan Arubis. Mereka berlutut dan menawarkan diri untuk ikut membantu. Mereka mau segera membalas budi ke Rimuru. Mereka juga bilang walaupun mereka belum izin ke Carrion, mereka yakin kalau Carrion akan memaafkan segala tindakan mereka yang mau balas budi. Benimaru bilang kalau mereka berdua sangat cocok untuk mengisi kekosongan yang dibutuhkan oleh Rimuru. Rimuru pun terus berpikir dan akhirnya Rimuru memberikan izin Sofia dan Arubis untuk ikut dalam peperangan.